wabarakatuh. Ini video ketiga dari materi penagihan pajak. Di sini kita akan latihan terkait contoh kasus ya. Contoh kasus. Terkait dengan denda bunga STP. Contoh kasus terkait STP bunga penagihan. Nah, STP ini terbit biasanya karena wajib pajak membayar pajaknya lewat dari jatuh tempo pembayaran. Jatuh temponya adalah 1 bulan sejak surat ketetapan terbit atau surat keberatan terbit, terus putusan surat bisa peninjauan kembali terbit, dia belum diberi waktu 1 bulan dan dia tidak melakukan pembayaran. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Di sini ada PTC ya. Di PTC ini menerima SKPKB 10 miliar, kurang bayar 10 miliar setelah dilakukan pemeriksaan. Nah, atas SKPKB ini 10 miliar ini, dia cuma setuju 6 miliar. Nah, atas yang dia setuju ini dia bayar ini. Dia bayar. Jadi di sini SKPKB. Kalau misalnya si WP itu tidak menunjukkan keberatan, maka di SKPKB ini harus dibayar 1 bulan. 1 bulan sejak SKPKB terbit. Tapi karena si WP ini mengajukan keberatan, maka ini ditunda, dipending. Argonya tidak jalan. Nah, kemudian ini karena dia hanya setuju di SPHP dia itu hanya menyetujui 6 miliar dan dia kemudian mengajukan keberatan, dia harus melakukan pembayaran sesuai yang dia setujui. Nah, ini proses keberatan jalan nih, misalnya berapa bulan nih. Nah, ini argo ini nggak jalan. Kemudian terbit SK keberatan. SK keberatan di sini diketahui terbit tanggal 2 terbitnya tanggal berapa nih? 23 Juni. Nah, di SK keberatan ini hasilnya tuh kayak SKP, teman-teman, bisa lebih bayar, kurang bayar, bisa ataupun nihil. Nah, di sini misalnya dinyatakan bahwa ternyata utang pajaknya itu 7 miliar. Nah, dari 7 miliar ini utang pajaknya nggak seluruhnya, karena apa? Dia dulu pernah bayar 6 miliar. Ya, bayar 6 miliar. Di sini kurangnya aja 6 miliar. Sehingga dalam SK keberatan itu diketahui bahwa masih ada kurang bayar atau pajak terutang sebesar 1 miliar. Nah, angka 1 miliar ini harus dibayar oleh wajib pajak 1 bulan sejak SK keberatan terbit. Nah, ini kan terbitnya tanggal 23 Juni nih. Berarti dia harus bayar jatuh temponya adalah 22 Juli. Kalau dia bayar 23 Juli berarti sudah dianggap terlambat 1 hari. Ya, ini 23 Juni. 22 Juli. Nah, sekarang kita lari ke case yang pertama. Hitung besarnya STP jika pajak terutang dibayar lunas tanggal, ternyata dia bayar lunasnya tanggal 25 Juli bayar lunasnya. Dan STP diterbitkannya kalau STP terbit kan setelah kejadian ya biasanya ya. Nah, ini terbitnya tanggal 27 Juli. Bagaimana isi STP-nya? Nah, ini kan belum dibayar lunas di sini ya, lunas. Maka punya STP-nya adalah pajak terutang sama dengan berapa? 1 miliar ya kan? 1 miliar angkanya dari mana? Dari sini ya. Kemudian dibayar terlambat berapa? Dibayar lunas di sini tapi terlambat kan? Sebesar 1 miliar. Angkanya dari mana ini terlambat? Bisa kasih biar gampang.
ini di sini. Ini karena di sini dia bayar 1 miliar, ya. Berarti tidak ada lagi utang pajak, tapi ada sanksi. Sanksinya adalah 2% dikali jumlah pajak yang terlambat dibayar 1 miliar dikali 1 bulan. Kenapa 1 bulan? Karena dia telat berapa hari ini? Telat 3 hari. Telat 3 hari itu berarti dihitung 1 bulan. Nanti di sini dia kena sanksi sekitar berapa? 120 juta ya. 20 juta. Nah, ini kalau misalnya dia melunasinya lewat jatuh tempo. Bagaimana kalau dia melunasinya sebelum jatuh tempo? Ya berarti tidak terbit STP. Nah, sekarang case kedua. Untuk case kedua skemanya sama. SK keberatan terbit 23 Juni dan jatuh temponya 22 Juli. Kenapa? Karena 1 bulan jatuh temponya. Tapi di sini dia sampai dengan 22 Juli sudah bayar 500 juta. Udah dibayar 500 juta. Kemudian setelah jatuh tempo dia belum ada pembayaran lagi. Nah, misalnya kantor pajak itu menerbitkan STP tanggal 27 Juli. Di sini 27 Juli diterbitkan STP denda penagihan, maka angka dalam STP-nya adalah kurang lebih seperti ini. Pajak terutangnya berapa? 1 miliar. Bayar sebelum CT sama dengan 500 juta. Maka jumlah yang masih harus dibayar adalah 500 juta plus sanksi. Sanksinya adalah kapan STP itu terbit. Nah, STP itu terbit adalah ini 27 Juli, 22 Juli berarti sekitar 5 hari, berarti hitungannya adalah 2%. 2% dikali 1 bulan dikali yang masih harus dibayar. Angkanya dari sini ya, 500 juta. Berarti sekitar berapa ini? Sekitar 10 jutaan ya. 10 juta. Nah, jadi untuk STP denda pertanian untuk skema yang B adalah 500 juta plus 10 juta. 10 jutanya dari mana? Dari 2% dikali 500 juta. Nah, paling enggak teman-teman udah punya bayangan ya bahwa STP itu bisa terkait STP denda penagihan, bisa terkait STP keterlambatan pembayaran ya. Kalau keterlambatan pembayaran itu kemarin bisa mirip-mirip lah sama ini, cuman ini triggernya adalah lewat jatuh tempo pembayaran ya. Oke, sampai sini untuk case terkait dan STP denda penagihan. Ini sebenarnya di modul ada juga. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.